Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Rudi Lewuk. Nah guys, hari ini saya main-main di daerah Prigen. Ini lebih tepatnya di daerah Dusun Gamo. Desa Dayurejo. Ya, ini masih di wilayah Kabupaten Pasuruan. Benar ya. Nah sekarang ini saya mau tanya sama salah satu mas yang sudah ada di samping saya. Oke mas, namanya siapa ini? Nama saya Lukman dari Kedai Hutan Cempaka. Oke. Dari tim Kedai Hutan Cempaka. Mas Lukman dari tim Kedai Cafe Hutan Cempaka ya. Kedai Hutan Cempaka. Asli warga di sini. Asli warga sini, warga lokal sendiri. Iya. Oke mas, ini saya mau tanya ini, mau tanya kafe ini. Kafe ini kapan kira-kira berdirinya? Kalau untuk kafenya sendiri sebenarnya udah hampir 2 tahun dari Juli awal-awal pandemi 2020. Udah sekitar 3 bulanan pandemi. Iya. Kita hampir rata-rata kita dari perhotelan semua yang dirumahkan karena pandemi. Efeknya juga agak besar untuk pandemi juga. Oke. Untuk warga-warga lokal juga. Iya. Dan beberapa bulan kita pandemi, ngumpullah bareng teman-teman, bicara bareng, nongkrong bareng. Kenapa kita bahas kopi-kopi juga, kita bahas herbal, kita bahas masa lalu di Kaliandra juga ada yang dari Baobab. Dan kita ngumpul, awalnya itu niatnya kita pengen buka kopi yang kecil-kecilan lah intinya. Iya. Intinya untuk singgahan dari orang-orang yang naik ke atas pariwisata Jendela Langit dulunya. Nah, setelah fix ada beberapa teman lah yang ide, ayolah kita buka kopian lah. Kita udah tahu basic untuk kopi juga dan herbal juga yang pengen kita angkat dari awal. Dan juga pengennya kita teman-teman bisa ada penghasilan juga dari yang diberhentikan. Berdirinya itu kita ambil Yayasan Cempaka. Kenapa? Karena satu, yayasan sama kedai itu beda ya kan? Beda. Yayasan sama kedai beda. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan juga reposisi hutan atau menjaga hutan. Yayasan Cempakanya dari dulu, kalau Yayasan Cempaka dari dulu emang udah buka karena mereka bergerak di bidang sosial. Dari awal-awal 2017 itu udah ada bumi camping di Yayasan Cempaka, udah ada outbound, udah ada rope course. Kita minta izin ke Yayasan Cempaka dan juga minta izin ke perhutani juga. Ini masih milik perhutani, jadi minta izinnya kedua-duanya. Kita bicara ke tim yayasan, kita minta izin untuk membuka kafe kecil-kecilan intinya, kedai kecil. Dan juga pengennya kita menggait teman-teman yang udah dirumahkan dari akibat dampak pandemi. Kita ngumpul bareng. Nggak lama udah jadi, kalau tahu historinya, kita udah buka di yang bawah, yang sekarang jadi souvenir, yang pintu gerbang bawah itu ada iya, ada bangunan kecil yang area tanaman sekarang di bawah. Itu awal kita buka ekspektasi kita lebih agak kaget ya, karena awal kita buka nggak nyangka bakal seramai itu awal-awal pandemi. Karena kita juga lihat sih orang-orang juga jenuh dari rumah karena pandemi juga, nggak bisa keluar kemana-mana, dibatasin untuk keluar. Jadi orang pengen yang refresh lah untuk di hutan. Dan setelah itu berjalan beberapa bulan, kita kalau konsepnya gini-gini aja nggak ada perubahan, maka orang akan jenuh juga. Kita juga di pariwisata. Wah, sambil ngobrol, boleh. Saya tertarik sama ini menggugah selera ini. Ini tempe mendoan. Sorry, lanjut. Maaf ya saya. Nggak apa-apa ya saya. Nggak apa-apa, silahkan. Siap. Jadi beberapa bulan kita berjalan, ekspektasi
teman-teman juga kan udah ngumpul beberapa teman, ngumpul, alhamdulillah uangnya terkumpul. Iya. Dan juga kita belum ada manajemen yang valid Oke. dari sana, karena kita membentuknya juga intinya teman lah, Iya. ngumpulnya juga teman. Jadi nggak ada manajemen yang terbentuk waktu itu untuk membangun ini. Jadi dari awal kita cuma pengen untuk ada penghasilan untuk teman-teman, dan juga uangnya setelah lambat laun kan ada, kita butuh untuk manajemen pengaturan uang biar kita nggak ada pengeluaran yang banyak dan bisa nabung juga untuk bangun juga. Lama-lama terbentuk ada manajemen juga yang dari CV Adipraya dari Cempaka juga, CV-nya kita bentuk untuk memanage uang kita yang kita dapatkan dari kedai juga, dan juga kerjasamanya untuk sebagian kita sisihkan untuk Yayasan Cempaka. Kenapa? Karena Yayasan Cempaka dari awal tujuannya mereka di bidang sosial, budaya, dan juga alam. Iya, oke. Makanya itu yang kita pegang dari awal. Kita bekerja sama dengan Cempaka juga. Nah, berarti ini sudah ada CV-nya gitu. Sudah ada CV-nya. Terus untuk mengelola keuangan, terus memanage keuangan, terus untuk perkembangan kedepannya kayak gimana, nanti itu di handle sama CV itu berarti. CV. Pembagian sama Yayasan Cempaka seperti apa? Kalau untuk penghasilan kita akan menyupport untuk Yayasan Cempaka untuk bergerak di bidang sosial. Iya. Sebagian dari penghasilan kita, dan sebagian dari penghasilan kita juga itu untuk perhutani yang punya lahan juga. Iya, punya lahan. 10% untuk 10% perhutani. ya. Dan jangan lupa pajak juga. Pajak ya pasti. Pajak juga harus pajak. pasti. Dari penghasilan itu kita sisihkan untuk perkembangan di area kedai hutan Cempaka, di hutan Cempaka juga. Seperti revitalisasi mungkin hutan atau apa ya? Salah satunya itu, dan perkembangan untuk kedainya juga, dari fasilitas, dari kenyamanan tamu, dari rumah juga. Dan contohnya rumah ini baru kan, ini yang rumah atas itu tahun baru kemarin kita bangun biar orang nggak terlalu jenuh. Waktu itu waktu musim hujan, waktu tinggi-tingginya di area tropis di dataran tinggi. Kalau musim hujan daerah Desember itu waktu tinggi-tingginya. Jadi nggak cuma order aja yang kita buka. Makanya untuk kenyamanan tamu kita akan buka satu lagi untuk yang indoor biar mencakup lebih banyak tamu. Plan kedepannya seperti apa? Plan kedepannya mungkin mau buka cabang baru. Kalau itu belum kepikiran. Cuma kita pengennya sih pengen supaya hasil lokal kita dan hutan kita selalu terjaga. Salah satunya itu. Untuk budaya juga pengen kita angkat budaya tradisional yang dahulu. Kedepannya untuk kedai hutan Cempaka sih pengennya lebih besar dari ini. Amin. Oke, terus ini kasih bocoran boleh enggak? Kira-kira income-nya sebulan berapa? Enggak usah pas detailnya, memang berapa, kira-kira berapa lah, bocoran doang sih. Kalau income sih kita nggak pastikan ya, cuma aja. Alhamdulillah lah bisa buat bangun rumah baru gitu aja. Per bulan? Nggak per bulan sih, itu hampir 6 bulan lah. 6 bulan bisa bangun rumah satu ya? Bisa bangun rumah satu. Ini cukup rame ya ini yang datang ke sini. Ini dari mohon maaf, dari apa ya, pertigaan Jalan Raya Malang ke sini itu jalannya awalnya kan bagus gitu kan, terus masuk ke sini agak menantang, tapi setelah kita masuk di sini kaget loh, kok tempatnya bagus banget kayak gini. Gimana untuk orang yang kesininya, banyak apa enggak? Alhamdulillah selama ini trafficnya udah mulai naik, udah mulai stabil.
karena orang-orang akan bosan di kafe-kafe milenial di kota. Iya, benar. Salah satunya. Kenapa kita angkat di hutan? Karena konsep di daerah Pasuruan itu kalah jauh dari Mojokerto. Salah satunya. Iya. Kita kedepannya pengen Pasuruan ini untuk tempat destinasi, bukan hanya singgahan. Destinasi wisata salah satunya. Amin ya. Amin. Siap. Itu konsep kita untuk memajukan Pasuruan. Salah satunya. Bukan hanya singgahan yang cuma datang terus pergi nggak balik lagi. Nah itu yang itu yang susahnya, itu buat orang untuk datang kembali itu, mempertahankan itu agak susah gampang itu menurut saya sih. Iya, benar kakak bilang. Kenapa itu yang paling susah? Karena kenyamanan tamu itu lebih penting dari kita. Benar banget. Konsep kita ambil dari kita konsep yang homey, bukan yang sistemnya kayak aku sama sampean kayak agak ada sekat gitu loh. Kita di sini seperti keluarga lah intinya. Meskipun di sini kafe, anggaplah ini rumah sendiri, boleh ambil semuanya. Makanya konsep kita ada prasmanan. Nah, ini prasmanan ini yang saya tunggu. Tapi nanti itu ada konten sendiri lagi. Ini saya ngobrol sama masnya. Oke, untuk kata-kata penutup mungkin harapannya seperti apa? Harapannya semoga Pasuruan semakin maslahat. Amin. Semakin jadi destinasi wisata yang besar. Dan untuk Kedai Hutan Cempaka dan Yayasan Cempaka, semoga kedepannya lebih baik. Amin. Semakin kokoh untuk tim kita. Amin. Kita nggak ada masalah untuk ataupun orang-orang investor udah mulai datang. Kita nggak ada masalah. Malah kita pengen merangkul mereka. Kenapa kita pengen merangkul? Supaya Pasuruan ini semakin maslahat, semakin kerjasamanya semakin baik. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih. Sekarang saya sudah agak lapar. Nanti Mas Nyu mungkin kembali untuk beraktivitas lagi. Saya mau penasaran sama makanan prasmanan yang 13.000 ya. Iya. Setelah ini konten saya makanan yang 13.000 prasmanan, makan sekenyangnya. Iya enggak? Sepuasnya itu hanya 13.000. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih guys. Selamat datang.